Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Sutikano di Popo Atun. Hari ini aku kedatangan dua orang yang luar biasa yang sama-sama menjadi seorang disabilitas. Ada anak saya Faisal, jadi tunadaksa ya namanya ya, tunadaksa, dan Pak Tamam sebagai orang tunanetra. Kita bertiga sama-sama disabil. Seperti janji saya kemarin bahwa saya akan lebih concern di bidang difabel, karena saya juga sebagai penderita difabel, supaya kami bisa memberikan motivasi kepada teman-teman kami supaya tetap semangat dan tetap percaya pada diri sendiri. Benar nggak? Benar. Nah, Ya, itu. oke, Faisal dulu ya Pak Tamam ya. Aku Ya, nanya siap. Faisal dulu nih. Iya, Bu. Faisal itu coba diceritain, perkenalkan diri lah, siapa kamu gitu. Nama aku Faisal Ahmad Hamudi, biasa dikenal Faisal. Aku salah satu penyandang disabilitas tuna daksa. Tunadaksa ya. Iya. Terus kamu masih sekolah Sekolah aku sekarang sekolah kelas 4. SD? Iya, Di sekolah biasa atau khusus? khusus SLB. Oh, Iya. SLB ya gitu. Terus keseharian kamu gimana? Jadi kamu tunadaksa nggak ada lengah apa gimana? Ceritain tentang diri kamu. Kalau aku memang kan kesehariannya biasa kayak misal bangun pagi, makan, mandi, gosok gigi gitu. Ya biasa seperti biasa. Dan anak lainnya lah Iya. main juga masih Karena main ya kan? Iya, karena kan aku punya prinsip kalau ada hal yang nggak aku bisa, aku harus bisa gitu. Jadi kalau yang nggak bisa kamu harus bisa, tapi Iya. belum tentu yang kamu bisa orang bisa ya. Iya. Nah itu hebatnya. Nah kita ke Pak Tamam dulu ya. Pak Tamam nih coba cerita tentang diri Bapak, bagaimana Bapak sehari melakukan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bu Tuti saya semuanya. Alhamdulillah diundang di sini. Saya sebagai tunanetra dari umur 18 tahun. Alhamdulillah sampai sekarang ini aktivitas saya sebagai masas atau tukang pijit. Alhamdulillah dari dinas sosial diberikan keterampilan sehingga bisa mandiri dan bisa bekerja seperti orang-orang walaupun keterbatasan ataupun disabilitas saya di penglihatan, tetapi tidak mengurangi daripada kesemangatan saya untuk tetap melaksanakan kegiatan maupun berjuang untuk kehidupan yang akan datang. Oke, Pak Tamam itu sejak ini loh pemirsa, Pak Tamam ini bukan sejak lahir kayak Faisal kan kita sejak lahir. Pak Tamam ini tunanetra sejak umur 18 tahun ya Pak. Iya Bu. Ceritain dong coba sedikit kenapa, apa asal muasalnya gitu loh. Oh iya, oke. Mungkin biar salah satu untuk pembelajaran juga bahwa sesuatu yang berlebihan atau mungkin tidak pada tempatnya akan menyebabkan suatu hal terjadi di luar kedudukan kita semua ya, oleh Yang Kuasa, bahwa saya dulu umur 18 tahun tidak bisa melihat, waktu itu sekolah di STM ya, Oke. sekolah tengah teknik menengah kalau zaman sekarang, dulu itu sekolah teknik menengah gitu, dan otomotif, dan karena suatu hal sehingga penglihatan saya itu berkurang dan sampai sekarang ini udah nggak bisa melihat sama sekali ataupun total. Iya. Hal ini juga udah ke dokter, ternyata memang nggak ada penyakitnya. Tetapi kenyataannya udah di rongsen mata otak saraf juga nggak ada penyakitnya gitu. Cuman perlahan membutanya Perlahan-lahan, ya. perlahannya. Bapak ini sekarang sebagai ketua ya Pertunas itu ya? Ya alhamdulillah sekarang dipercaya menjadi ketua Pertunas di organisasi saya. Jadi ada kumpulan Ada. orang tunanetra gitu. Iya ada perkumpulan tunanetra Oh. untuk menjalin silaturahmi, kebersamaan, satu visi dan misi bagi teman-teman untuk komunikasi dan menyalurkan aspirasi bagi teman-teman semua yang ada di lingkungan kami itu. Oke, sekitar 80 orang saya dengar ya, Pak. Alhamdulillah ya ada sekitar 80 Itu orang. teman-teman yang lain mereka tunanetra tapi nggak mijit semua kan? Iya, nggak semuanya mijit, ada yang profesinya seperti saya sebagai pemijit atau juru pijat atau masas. Ada juga yang usaha berdagang ya, di sini ada yang jualan kerupuk atau iya, mungkin iya. kledik-kledik itu dan sebagainya. Ada juga yang karena pinter musik Nyanyi, sehingga iya. dia menyanyi itu. Oke. Alhamdulillah. Gitu.
Waduh, hebat banget ya. Oke, kita kembali lagi kepada Faisal. Faisal nih kan baru berapa tahun sekarang umurnya? 13. 13, ya kan? Faisal kan memang dari lahir, ya. Ketika Faisal merasakan perbedaan, ya kan? Apa yang Faisal rasakan? Kalau dulu kan aku sering main sama teman-teman kan ya. Nah, waktu di umur sekitar 8 tahunan lah ya. Aku baru kayak, oh iya kenapa ya teman-teman aku ada tangan, ada kaki gitu ya. Mereka bisa ini, bisa ini. Tapi kok aku nggak bisa ya. Di situ baru tuh aku kayak, apa aku doang yang kayak gini ya di dunia gitu. Setelah itu akhirnya di umur 9 kan aku masuk sekolah ya. Baru tuh aku ngelihat, oh ternyata banyak teman-teman aku yang begini Yang juga. nasib, ya. Iya, Ya, itu juga yang bikin Faisal juga nggak rendah diri kan? iya. Lebih bisa berjuang apa yang Faisal mau kan? Nah, di Faisal ini pinter loh. Saya kan atur dia itu di sekolah itu jago menggambar ya. Ngelukis, Jago melukis. Terus dia bisa main catur, lomba catur dia catur, juara juga. berenang. Berenang dia juga jago juga. Aku berenang aja belum bisa loh sekarang. Maksudnya nyebur di kolam renang bisa tapi belum bisa berenang tanpa ban gitu. Ya kan? Luar biasa banget ya Faisal ya kan? Yang membuat kamu lebih percaya diri ketika itu apa? Apa dukungan mama? Apa punya kakak adik gak? Berapa? Ada kakak ada? Kakak, Ada kakak. 2, Ada iya. 2. Tapi Abang, normal. kakak. Normal. Oh, jadi yang memberikan motivasi Faisal lebih percaya diri itu siapa? Mama? Papa? Mama kalau aku. Soalnya kan dulu aku pernah ceritakan ke mama, "Mah, kenapa aku begini?" Ya kata mama, "Ya semangat aja walaupun Faisal begini, tapi kan Faisal bisa ngelakuin apapun yang orang lain bisa lakuin, Faisal juga kan bisa ngelakuin. Terkadang juga apa yang Faisal lakuin belum tentu bisa dilakuin sama teman-teman Faisal." Iya betul, betul sekali ya. Nah kayak Pak Tamam nih ketika Pak Tamam 18 tahun itu tiba-tiba penglihatannya kurang, pasti ada dong rasa down atau gimana Pak? Mungkin ya di sini namanya biasa melihat atau biasa normal gitu ya. Iya. Tiba-tiba tidak merasa melihat itu pasti ibarat orang jatuh ya, wah itu namanya down banget gitu ya Bu. Iya, iya pasti. Bahkan sampai trauma itu sampai 3 tahun itu. 3 tahun nggak mau Untuk keluar rumah. iya nggak mau keluar gitu rumah. Jadi rasanya malu dilihatin orang ataupun nggak percaya diri atau bahkan merasa tersisih lah Bu. Nah terus yang bikin Mas Tamam itu berubah apa? Nah kebetulan setelah 3 tahun ada tetangga itu dari dinas sosial itu menyarankan kalau bisa Mas Tamam ini untuk belajar keterampilan di panti sosial Bina Netra. Oke. Nah setelah Di mana itu tuh Pak? Di panti di sosial? Temanggung kebetulan Oh, sebenarnya setiap provinsi itu ada dari pemerintah. Oh gitu. Setiap ya. provinsi ada itu ada pembinaan untuk bagi-bagi teman-teman yang disabilitas ya. Iya. Ada tunadaksa, tunarungu, braita maupun tunanetra. Lah termasuk saya tunanetra itu masuk ke Temanggung dan mulai di sana itu setelah masuk baru saya itu setelah komunikasi dengan teman-teman yang saya kira orang melihat gitu ya. Karena kan saya pikir orang lari sono lari sini ini orang normal begitu ya. Ternyata Sama-sama. malah pada nggak ngeliat, saya belum tahu gitu ya. Nggak tabrakan sudah tabrak. Ya itu nggak tabrakan begitu, kalau tabrakan jelas itu nggak tabrakan. Seneng sono nyanyi sana nyanyi sini, saya pikir kan kalau di rumah itu kan merasa sendiri gitu Iya, ya. betul betul. Mau keluar nggak berani, keras-kerasnya pokoknya sendirian gitu. Tapi setelah di sana banyak ada 150 orang itu. Setelah saya komunikasi ternyata tunanetra semua itu Jadi dari merasa ada teman ya, iya. masa ada teman ya kan Nah, gitu. iya. Setelah komunikasi ternyata ada yang dari kecil. Saya merasa bersyukur di situ, walaupun saya nggak melihat tapi bersyukur karena Saya sempat- ada yang lebih Iya, Bapak pernah lebih sempat parah dari melihat saya ya, di ibaratnya situ. ya kan? Iya. Iya, berarti Bapak 18 tahun itu kenal saya nggak? Sempat Udah, nonton? udah, Oh, udah. Kenal itu. Udah Kenal, nonton saya? Udah waktu itu. Wah, Udah sempat nonton Sidul. sudah sidul ya itu. Alhamdulillah, Udah iya. nonton semua. Nah, terus apa waktu pertama-tama terhadap lingkungan deh Pak gitu ya. Maksudnya ada nggak yang ngeledek atau apa gitu ya kan? Ada nggak di lingkungan Bapak? Ngeledek sih enggak, cuman kita sendiri yang merasa kayak diledek gitu loh Bu. Oh, padahal nggak Iya, diledek. perasaan kita kayak doang. diledek, perasaan kayak diliatin namanya direndahkan gitu. Padahal sebenarnya hanya perasaan kita sendiri. Setelah saya menyadari
tadi itu percaya diri lagi itu ternyata masyarakat nggak begitu. Kita sendiri dari hati kita sendiri yang merasa kita itu direndahkan, diledek sebenarnya itu. Nah itu juga ya kan juga buat pengalaman juga ya buat adik-adik atau anak-anak atau kakak-kakak semua yang menderita difabel itu belum tentu pandangan orang itu mengejek kita ya Pak. Iya. Hanya perasaan kita aja, tadinya kita sempurna terus kita kehilangan, Bapak kehilangan mata, Penglihatan, penglihatan, saya juga kehilangan sebelah kaki. Kalau Faisal memang dari kecil. Nah kalau Faisal Faisal dari waktu zaman sekolah ada yang pembulian nggak kan zaman sekarang lagi musim tuh. Ya kan jangan kayak saya juga kadang-kadang ada anak kecil juga. Kok tante kakinya buntung gitu kan ada yang begitu kan. Nah waktu kecil nggak ada kayak begitu. Kalau di sekolah kan nggak mungkin kan karena SLB juga kan hampir Semuanya semuanya banyak juga itu ya. ya disabilitas. Kalau di rumah, kalau dulu sering banyak banget kayak anak-anak lewat naik sepeda bilang, "Ih, itu kenapa tangannya kok buntung? Nah, itu kenapa kakinya?" Gitu. Kok nggak ada? Tapi aku nanggepinnya sabar aja. Jadi kan aku bilang aja ini dari lahir deh. Gitu. Tapi tetap ngatain, iya tapi kok buntung nih aku punya tangan punya kaki. Terus kamu gimana ngadepinnya pasti? Ya pasti kan kita tersirat lah ya Kalau ya. kalau aku sih kalau misalnya marah pasti ada lah Iyalah. kalau marah mah ya. Tapi namanya anak kecil kan nggak bisa tahu juga kalau dikasih tahu juga kan nggak bakal ngerti juga kan. Nanti juga. Iya jadi ya udah aku diam aja, aku senyumin kalau dia ngatain kan. Terus dengan apa yang bikin motivasi Faisal kan banyak pinternya Faisal yang setahu tahu tante itu Faisal main bola aja bisa kan aku taunya Faisal itu dari Mbak Lia Cornelia Agatha si Sarah tuh yang bilangin itu undang Faisal katanya gitu dia hebat banget bisa main bola dengan kondisi seperti ini dia bisa berenang jago itu apa yang motivasi mau ngalahin teman-teman yang ada di situ atau gimana? Kalau aku dulu kan sering lihat teman-teman main bola kan. Pasti kan pengen bisa main bola, bisa apa ya kalau teman main bola kan jadi bisa ikut, bisa main juga, tiap hari bisa main. Jadi aku kayak belajar sendiri gitu main bola, nendang bola. Enggak ngelatih enggak ada pelatih gitu. Enggak ada pelatih. Paling pelatihnya juga teman sendiri yang latih. Oh, jadi begini. Dulu aku nendang bola itu nggak bisa loh, malah bolanya keinjek ya, jadi jatuh. Iya. Waktu itu dulu aja aku nendang bola aja sampai kepala aku kebentur ke tanah gara-gara keinjek bolanya. Keinjek bolanya. Tapi ini loh, tante punya temen juga ya waktu itu kita ke Universitas Gadjah Mada. Ada loh yang seperti Faisal, dia bisa sampai S3. Dia ngajar jadi dosen di UGM. Makanya kita ngelihat begitu salut banget ya dengan keterbatasan tapi enggak patah semangat tetap bisa kuliah di UGM. Kita yang normal belum tentu bisa ya Pak Tamam istilahnya kan. Iya Bu. Kalau berenang kan tiap minggu biasanya teman-teman aku berenang. Nah makanya waktu itu aku juga pengen bilang aku ikut dong. Kata teman-teman aku jangan dulu Sal, kalau berenangnya dalam kamu harus bisa berenang dulu nanti baru aku ajak. Ya udah dari situ baru aku ayo aku harus belajar berenang nih biar bisa ikut bareng teman-teman gitu. Itu loh teman-teman berarti motivasi Faisal ya Habis biar itu bisa. diajarin abang juga. Iya. Kalau Pak Tamam terus betulnya tujuannya apa sih dari Persatuan Tunanetra Asri itu yang dibentuk tujuannya apa? Yang pertama mungkin silaturahmi antara sama tunanetra ya. Iya. Yang keduanya untuk mensosialisasikan kepada sebagai sarana komunikasi, sarana penyalur aspirasi. Kalau kita kumpul sama teman itu biasanya kan mempunyai cita-cita dan keinginan. Nah kebetulan di sini juga dibantu dengan Pak Jupe sebagai pembinanya sehingga alhamdulillah sampai sekarang Pertunas bisa berjalan. Kegiatan-kegiatannya yang dari terutama satu keagamaan, keduanya juga peningkatan keterampilan gitu. Kayak aku nanya dulu sama Faisal masalah fasilitas publik ya. Untuk Faisal tuh banyak nggak? Ya masih kurang. Ya buat kita pergi kemana-mana gitu ya kan. Tapi kamu kalau pergi kan tetap pakai kursi roda kan? Enggak. Enggak kalau aku kalau dekat-dekat rumah jalan masih kuat. Masih kuat ya. Ya, kalau misalnya jalan-jalan kayak naik kereta apa misalnya kan kesini nih naik mobil itu nanti kan harus dibawa kursi rodanya takutnya kan jalannya jauh atau ke mall gitu. Tapi nggak ada kendala ya masih bisa. Kalau kendala enggak paling aku tuh
susahnya kalau jalan jauh, kalau jalan mah masih normal bisa lompat gitu. Kalau Pak Taman fasilitas publiknya gimana di Jakarta lah khususnya masih udah bagus apa kurang? Kayak jalanan kan jalanan banyak tuh apa namanya di trotoar kan saya lihat tuh ada tuh yang buat para tunanetra kan tapi kadang-kadang ujungnya itu ya ada warteg ya kan Iya, iya, iya. ada beca ya kan kadang-kadang motor parkir ya kan gimana tuh Pak? Dulu Bu, dulu waktu tahun berapa ya awal-awal ke Jakarta itu masih bisa itu nyebrang sendiri. Karena kan di panti sosial kan dikasih tahu untuk cara jalan, Iya. cara bagaimana mengenali lingkungan gitu kan. Iya. Nah tapi sekarang ini semakin padat ya apa namanya juga jalan juga semakin sempit, trotoar juga nggak ada gitu kan. Sehingga ya sekarang ini kalau untuk nyebrang sendiri udah agak susah sekarang mungkin ya harus ada yang menolong atau nolongin. membantu gitu, atau pendamping gitu. Bu. Iya makanya kan kayak saya juga sering lihat tuh di trotoar kan banyak tuh yang Iya, kotak-kotak trotoar. ubin lantai kan tapi ujungnya tiba-tiba ada yang bolong kan nyungsep ya kalau kayak gitu ya kan nggak mikirin apa gitu kan jadi saya kesel juga ngelihatnya gitu buat apa ada trotoar kalau nggak nyaman buat dipakai Iya. para tunanetra kan istilahnya kan kayak gitu ya kan terus kalau harapan Faisal ke depannya gimana? Anak-anak disabilitas ya dipermudahin lagi lah ya. Halnya apa? Ya, Coba dari Faisal apa? buat kayak Sarananya transportasi gitu. Oh, ya transportasi, jalannya ya. juga banyak teman-teman aku juga yang kayak di dekat sekolah kan dikasih jalanan yang kuning-kuning itu ya. Kuning-kuning itu ya. Kadang itu tiba-tiba mati langkah gitu. Iya. kan? Kayak tiba-tiba di tengah jalan ini hilang, kagak ada apa-apanya. Iya, Jadi iya. kadang juga kan aku harus bantuin. Jadi walaupun aku ya kaki satu kan ya susah buat numpuin. Tapi teman-teman aku banyak yang tunanetra aku suruh pegang aja badan aku buat nanti aku tuntun jalan gitu. Tuh, Faisal masih bisa berfungsi selain bantu teman-temannya yang nggak melihat ya. Iya. Kita masih bersyukur ya Faisal walaupun Iya. misalnya kamu nggak punya tangan nggak punya kaki kamu masih bisa melihat Iya. ya kan. Pak Tamam juga walaupun istilahnya nggak bisa melihat tapi masih bisa berjalan. Kalau saya udah nggak loncat saya nggak bisa saya takut jatuh badan saya lebih gede daripada Dulu kaki juga saya. pernah aku kan waktu ya mungkin udah 3 bulan lah masuk sekolah kan ya dulu. Itu temen aku kan pengen ke kamar mandi ya. Aku bantuin lah ya. Terus dia kira aku kan normal ya. Dia kira aku tuh udah detra yang apa Yang namanya lain lagi masih saya. bisa lihat dikit ya. Dia lompat-lompat. Jadi apa namanya aku susah gitu jalannya. Apalagi kan deket kamar mandi. Bener aja waktu di depan kamar mandi saya kepleset. Aduh. Wah. Abis itu dia bilang kan ya, Sal nggak kenapa-napa kamu. Aku daripada nanti dia khawatir juga kan nggak jadi ke kamar mandi, aku bilang aja enggak kenapa-napa. Padahal udah belepotan tuh ya. Padahal mah belakang itu kotor baju. Ya itulah kita saling bantu lah ya Faisal Iya. ya istilahnya Pak Tamam. Nah terus apa kira-kira Pak Tamam yang pengen didengungkan lah ya untuk ke pemerintahan atau kepada lingkungan tentang fasilitas publik itu apa yang harus ditingkatkan gitu loh sama mereka. Ya mungkin ya terutama trotoar itu mungkin trotoar yang paling penting karena trotoar kan buat jalan ya. Apalagi untuk umum khususnya untuk para disabilitas itu untuk trotoar itu lebih dominan karena apa dengan adanya trotoar yang bagus kan bisa beraktivitas kesana sini gitu kan. Yang kedua juga mungkin di sini pelayanan publik juga mungkin lebih ditingkatkan untuk para disabilitas entah itu tunanetra, Iya. tunadaksa, Iya. tunarungu maupun tunagrahita gitu ya. Iya. Hal itu karena apa ya kembali lagi kita ada mempunyai kekurangan sehingga kekurangan ini kalau tidak diberikan bantuan akan tidak terjadi sinkron lagi gitu. Iya, iya. Kayak misalkan kayak ke kendaraan umum gimana kalau Iya. kendaraan umum? Ya kalau kendaraan umum misalnya itu ya mungkin ada Yang bantu ya. ada yang bantu ada itu siapa mungkin ya bantu. yang menentu karena Iya. terus terang untuk sekarang ini untuk nyebrang itu Takut kalau udah sendiri ya. Tetap udah aja nggak kita berani gitu ya. perlu didamping entah anak, entah cucu, entah siapa yang nemenin ya. Nggak berani sendiri kan karena fasilitas itu yang tidak mencukupi buat kita kan kayak aku sendiri juga perlu ada yang ngedorongin, Faisal juga kayak gitu. Nah, makanya kita juga berharap masyarakat yang menemui kaum kami para difabel harap lebih aware lah ya, lebih peduli gitu loh. Kadang-kadang kakak juga tante juga merasa kayak kita misalkan ke mall kita mau naik lift aja bukannya kita bisa didahulukan tapi Iya, bukan berarti bener. mereka nyelak kayak orang
nggak peduli gitu kan, padahal ngerasain juga. Iya, padahal kan ada juga kan di mall itu kan lift yang khusus buat Iya, tuna apa tunanetra, kayak difabel tunanetra, ada kan, nah. difabel. Ada stikernya doang. Tapi banyak yang apa orang-orang masuk ke lift itu juga, padahal kan udah tertera ya buat Tulisannya, disabilitas iya, gitu. iya. Nggak usah yang namanya lift. Parkiran aja juga diselak sama orang. Iya, Kadang-kadang itu yang makanya. bikin, aduh luar Banyak biasa. juga kan orang-orang yang misalnya ada itu kan yang kuning namanya Gading Block ya. Kalau nggak salah Gading Block. Gading ya. Block. Gading. Nah itu tuh kadang ada yang parkir motor di situ. Iya, emang itu memang kayak Orang begitu. pengen jalan tunanetra nabrak motor kan. Iya, ya itulah kesadaran masyarakat sekitar kita yang kurang peduli ya kepada kaum disabilitas. Padahal kalian juga nggak pernah tahu kan sehari ke depan atau semenit ke depan hal ini bisa terjadi pada kalian. Buktinya Pak Tamam 18 tahun tiba-tiba penglihatan perlahan menghilang ya Pak ya. Iya, Bu. Seminggu menghilang. Akhirnya sama sekali beliau tidak bisa melihat. Kayak Faisal juga kan yang memang lahir seperti ini, tapi kita tidak putus semangat ya, tetap bisa tetap maju, semangat, bisa ya. berkarya, bisa mandiri harusnya ya kan. Alhamdulillah, ya. Walaupun memang fasilitas publik itu yang bikin kita belum bisa melakukan semuanya sendiri ya kan, karena belum memadai ya kan. Kita berharap aja mudah-mudahan didengar permohonan kita supaya trotoar buat para tunanetra itu dibenerin. Peraturan itu ditegakkan, jangan ujung-ujungnya warteg atau ujung-ujungnya motor atau ujung-ujungnya Jalan lobang ya kan, Iya, gitulah. iya. Itulah lebih bisa memperhatikan kami lah gitu, bahwa kita memang ada. Oke, Iya. terima kasih loh udah datang ke sini Pak Tamam, Faisal, Sama-sama, Bu. Terima bahwa kasih kita bisa juga. ketemu dengan program-program berikutnya. Insya Allah Amin, insya saya Allah. dari Difabel Solidaritas akan terus berjuang untuk para difabel untuk mendapatkan kesetaraan di Amin, lingkungan amin, kita ya ya kan. Rabbal Inklusif itu yang perlu kita dengungkan lah keluar sana, bahwa kita tetap sama walaupun kita kurang. Oke, sampai ketemu lagi di Popo Atun.